Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah kalau semua dalam keadaan baik. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Semua, Pak. Hamsia sudah hadir? Hadir, Pak. Oh iya, kemarin Hamsia minta izin karena ada kegiatan keluarganya. Jadi Iya, Pak. untuk memulai pelajaran kita hari ini, saya minta Hamsia untuk memimpin kita dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Hamsia. Kita beri aplaus yang meriah karena sudah berani memimpin doa. Oke, anak-anak sekalian, Pak Guru akan memulai pelajaran kita hari ini dengan memperlihatkan video kepada anak-anakku sekalian. Kalian amati dengan cermat. Itu video yang Pak Guru perkenalkan. Dalam video tersebut dibahas ada 2 materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dari yang pertama yaitu iklan. Iklan apa tadi yang kita lihat anak-anakku? Iklan kopi, Pak. Saya suka minum kopi. Tidak, susu Tidak, ya. Pak. Teh Susu ya. Enak. Bapaknya suka minum kopi. suka, Pak. Oh, Iya, Pak. jadi kopi itu merupakan sebuah campuran. Campuran dari apa kira-kira anak-anakku? Dari Kurang kopi, gula. Gula. Betul sekali. Jadi ada kopi, bubuk kopi, gula, dan air panas. Kemudian tadi juga videonya dalam bentuk iklan. Ya, jadi kita akan belajar iklan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini, yaitu nantinya setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat menulis sebuah iklan. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan anak-anakku sekalian perhatikan gambar yang Pak Guru sajikan. Kalian amati. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang gambar yang Pak Guru perlihatkan. Saya Gambar sirup. Gambar iklan, Pak. Ada sirup, Ya, ada iklan. ada air Gambarnya minum. cantik, Pak. Warna-warni sekali. sirupnya saya, Pak. Ya. Jadi Pak Iklan Guru, ya, iklan apa lagi? Jadi Iklan ada blender, ya, apa lagi? Air galon. Ya, apa lagi? Gambar blender, Pak. Ada juga iklan marnya yang suka. Wah, Mungkin enak belum ini Suka, Pak. Dipakai buka Suka, Pak. puasa. dipakai Enak ya. sepatu. Masih Oke. Jadi akan belajar tentang iklan. Jadi iklan ini anak-anakku sekalian, kalian sudah sering lihat. Baik itu di tayangan di televisi atau di koran atau majalah atau di buku-buku. Jadi iklan itu adalah satu media untuk menyampaikan informasi, mendorong atau membujuk pembaca agar tertarik dan mau membeli barang yang kita tawarkan. Kalau misalnya kita menawarkan iklan barang.
Nah, kemudian iklan itu secara umum terbagi dua. Jadi ada iklan elektronik dan iklan media cetak. Pada pembelajaran ini kita akan melihat iklan media cetak. Jadi iklan itu biasanya kita temui di koran. Jadi ini ada beberapa gambar tadi yang Pak Guru perlihatkan. Itulah contoh dari iklan media cetak. Dalam video tadi juga Pak Guru perlihatkan tentang materi-materi yang ada di sekitar kita yang tersusun dari satunggal dan campuran. Apa itu satunggal? Satunggal itu adalah materi yang tersusun dari satu jenis zat saja. Jadi tidak bisa lagi terbagi-bagi. Ada emas, perak, gula, dan garam. Mungkin ada yang bisa tambahkan contohnya satunggal yang ada di sekitar kita. Ada? Mungkin Siska bisa. Contoh satunggal, Pak. Ya, ya. Air. Ya, air. Jadi air tidak bisa lagi dipecah-pecah ya. Kalau dibagi tetap menjadi air. Ya, betul sekali Siska. Kita beri aplaus untuk Siska yang telah menjawab pertanyaannya Pak Guru. Saya juga, Pak. Ya, silakan. Besi. Ya, besi. Bagus sekali. Kita beri aplaus lagi untuk temannya yang berani menjawab. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan? Oke, jadi ini beberapa contoh yang Pak Guru perlihatkan dan tadi teman-temannya sudah tambahkan. Kemudian jenis materi yang kedua yaitu campuran. Jadi campuran itu kumpulan dari beberapa zat. Mungkin ada yang bisa berikan contohnya campuran. Seperti yang Pak Guru tampilkan di gambar ini. Teh, Pak, ketika membuat teh. Iya, betul sekali. Pada saat kita membuat teh, jadi ada beberapa zat yang kita campurkan. Seperti teh itu sendiri, air, dan juga gula. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan atau memberikan contoh. Saya, Pak. Ya, silakan Siska. Kalau bikin kolak, Pak. Oh iya, bikin kolak ya. Mungkin ibunya Siska sering membuat kolak ya. Iya, Pak. Enak. Ya, bagus sekali. Oke, jadi itulah materi-materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian semua ke dalam 3 kelompok. Jadi Pak Guru bagi berdasarkan nomor urut absennya. Jadi kelompok pertama itu Akmal, Hamsyah, dan Haryadi. Kelompok 2 Ibu Hilda, Nani, dan Heni. Kemudian kelompok 3 Siska, Widya, dan Susi. Jadi Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Nanti kalian isi sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang tertera di LKPD tersebut. Jadi silakan kalian duduk secara berkelompok. Baik, Pak Guru. Oke, jadi dalam LKPD tersebut kalian akan menuliskan hal-hal penting atau isi dari iklan yang ada di koran. Jadi di sini Pak Guru sudah siapkan satu contoh iklan yang ada di koran. Silakan kalian lihat dan identifikasi apa-apa yang terdapat dalam iklan tersebut.
Jadi Pak Guru berikan waktu untuk mengerjakan. Silakan. Adakah yang mengalami kendala dalam mengerjakan? Mau diambil. Tidak, Pak. Sudah selesai, Pak. Tidak ada ya, bahkan ada kelompok yang sudah selesai. Kita beri aplaus pada kelompok yang sudah selesai mengerjakan. Kelompokku juga sudah nih Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang Pak Guru persilakan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil dari pekerjaan kelompoknya. Saya persilakan kelompok 1. Mungkin ada 1 orang yang bisa menyampaikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Baik Pak. Dari iklan yang saya dapat, iklan mobil. Kalau beli mobil dapat lagi hadiah undian tanpa diundi. Bagus sekali nih iklannya Pak. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasilnya. Saya beri kesempatan, mungkin ada anggota kelompok lain yang bisa memberi tanggapan terhadap pekerjaan dari kelompok 1. Jadi kita sudah lihat kelompok 1 memperselesaikan hasilnya, sudah sangat bagus. Jadi mereka sudah melihat hal-hal penting atau informasi dari iklan tersebut. Jadi iklan ini menawarkan produk mobil, kemudian menawarkan juga hadiah tanpa diundi. Namun tadi masih ada sebagian informasi yang belum disampaikan oleh kelompok 1. Jadi di sini mobilnya bisa diangsur dan bisa tukar tambah. Itu Murah informasi. juga harganya, Pak. Murah, Saya beri kesempatan kelompok 3. murah harganya, Pak. Iya, murah harganya ya. Oke, kelompok 3. Silakan 1 orang presentasikan hasil pekerjaannya. Iya, Pak. Kelompok 3, Ibu Susilawati. Silakan Susi. Ya Pak, yang dapat dari iklan ini tambahnya paling murah nih harganya di antar mobil yang lain. Terus ringan angsurannya, cepat juga, tidak nak kasih sulit. Baru bagus pelayanannya Pak. Cuma kecil tulisannya itu di bawah. Jadi mungkin itu Pak yang didapat kelompok kami. Terima kasih. Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 tadi menemukan 1 hal penting yang belum disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Yaitu bentuk iklannya pada tulisan yang terakhir itu tidak terlalu jelas. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya lihat Haryadi di belakang itu sudah mulai mengantuk-mengantuk ya. Kita explain sebentar. Jadi kita bernyanyi bersama ya. Baik Pak. Baik, Pak. Lihat benda. Kita menyanyi bersama. Ada benda tunggal dan benda campuran, gula dan garam, contoh benda tunggal, Air, air, teh dan kopi, contoh benda campuran. Bisa lihat semua sudah aktif kembali, tidak ada lagi yang mengantuk. Jadi tadi kita sudah belajar tentang iklan dan juga tentang satunggal dan campuran.
Sekarang Pak Guru akan berikan soal evaluasi. Jadi ini soal evaluasinya, kalian ikuti petunjuk pengerjaan soal. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Adakah yang mengalami kendala dalam mengerjakan soal evaluasi? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah selesai, Pak. Oke, sudah selesai. Silakan. Saya minta kesediaan ketua kelas untuk mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan temannya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah banyak belajar tentang iklan. Jadi kita sudah pelajari apa itu iklan. Iklan adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau mempromosikan suatu barang atau menyampaikan suatu informasi. Kemudian juga iklan itu terbagi atas dua. Jadi ada iklan media cetak dan media elektronik. Kita juga sudah belajar tentang pengelompokan materi atau benda-benda yang ada di sekitar kita, di mana materi tersebut terbagi atas dua, yaitu ada tunggal dan campuran. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Saya persilakan. Semua sudah jelas ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Jadi kita beri aplaus untuk kita semua yang sudah belajar dengan serius dan tertib pada hari ini. Jadi semuanya sudah aktif dalam mengikuti pelajaran. Semua sudah mengerjakan tugas yang diberikan dengan cepat dan tepat. Untuk tugas di rumah, nanti kalian kerjakan tugas di halaman 145 pada bagian nomor 1. Besok Pak Guru periksa tugas kalian. Jadi sampai di situ pelajaran kita pada hari ini. Saya minta kesediaan siswa nomor urut terakhir untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Rizka. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Siska yang telah memimpin doa. Kita beri aplaus karena dia sudah berani. Jadi itu pertemuan kita pada pembelajaran ini. Selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak Berti. Luar biasa penampilannya. Kemudian cara berbicara, sapaan, ya. Hasil per-teaching hari ini mulai dari kegiatan pendahuluan ya sampai akhir, tujuan pembelajarannya boleh disampaikan dengan menggunakan ya ranah-ranah kognitif yang sudah disampaikan. Baik, jadi sudah terstruktur ya Pak Bert, tetapi yang satu kecil saja. Ya Bu. Yang saya mau sampaikan kepada Pak Bert, yaitu jangan memanggil kata siswa
Siska namanya saja, jangan dia ya, Pak Ber. Oh iya, Bu. Ya, terima kasih kepada Siska, dia sudah menyampaikan doa, sudah berani ya. Jangan bilang kata dia, sapaan namanya saja. Ya, itu yang lebih baik. Kemudian dalam kegiatan inti itu materinya tertuju kepada siswa. Tetapi yang sedikit mau dikatakan kepada Pak Bert, Iya, Bu. langkah baiknya ketika gambar itu ditunjukkan kepada peserta didik, meminta beberapa siswa untuk membilang benda-benda tersebut. Jangan Bapak Guru terus menyebutnya seperti emas, ya. Itu diberikan kesempatan kepada peserta didik. Oh ya, iya. Ya. Memberikan siapa lagi yang bisa memberikan contoh yang lain. Nah, ketika mereka sudah bertanya menjawab contoh-contoh iklan yang tadi, benda-benda yang tadi seperti emas, dan ada 4 contoh yang diberikan oleh Pak Berti, mereka menyebutkan, jangan Pak Berti menyebutkan, jangan Bapak Guru ya, jangan Bapak Guru menyebutkan, tetapi minta kesediaan, keberanian, motivasi kepada peserta didik untuk menyebutkan. Sesudah itu memberikan contoh, meminta peserta didik memberikan contoh yang lain selain yang Bapak Guru sudah tunjukkan. Nah, dengan demikian materi yang memang tadi itu sesuai dengan yang sudah disampaikan ya. Identifikasi masalahnya, model pembelajarannya. Nah, itu yang sudah disampaikan berbagai ya. Baik, mungkin itu saja. Yang terakhir Pak Berti. Ya, Bu. Kesimpulan Pak Guru sampaikan. Ya. Bertanya dulu kepada peserta didik. Jangan sampai kesimpulan Bapak Guru sudah sampaikan, baru bertanya kepada peserta didik apakah anak-anak sudah mengerti materi yang tadi Bapak Guru ajar apa saja. Ya. Sebelum menyampaikan materi kesimpulan atau refleksi, Pak Guru harus bertanya kepada peserta didik. Ya. Anak-anak sekalian, hari ini pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak dari Pak Guru, apakah anak-anak sudah mengerti materi apa saja yang anak-anak sudah mengerti itu? Ayo coba menjawabnya. Coba sebutkan. Nah, sesudah mereka sebutkan, baru Pak Bert langsung menunjukkan. Nah, hari ini kesimpulan dari proses pembelajaran itu adalah Pak Bert sudah tunjukkan di PPT tadi. Ya. Jadi para peserta didik dulu, baru kesimpulan disampaikan. Oke, baik. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ada dari beberapa Bapak Ibu yang mau, anak-anak ya, anak-anak yang mau memberikan masukan kepada Bapak Guru tadi. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan anak-anak, sorry. Ya, Bapak Ibu anak-anak, silakan. Baik Bu, saya. Ya Pak. Tadi di awal apakah ini untuk lagu nasionalnya Pak? Oh iya. Jadi ya mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi kalau di sekolah kami biasanya kan ada doa pagi bersama. Di akhir kegiatan doa pagi itu ada menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Jadi biasanya dilakukan lagi. Ya. Ya Pak. Oh iya ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, baik Pak Bert. Di semua ya, di semua seluruh Indonesia. Awal kegiatan ya mulai masuk itu lagu nasional. Nanti sesudah penutup kegiatannya itu lagu daerah dinyanyikan. Nah, tadi video Pak Bert itu agak lebih jelas sedikit ya Pak Bert ya. Nanti kalau untuk video nanti di ini uploadnya lebih jelas. Kemudian tadi saya tertarik dengan lagunya. Apa lagu itu bisa divideokan Pak Bert? Iya Bu. Lagu apa tadi? Lihat kebunku Bu, tapi diganti dengan kata satu tunggal. Lihat kebunku sebenarnya. Iya. Ya. Ada versi lengkapnya, hanya saya potong-potong supaya lebih cepat waktunya.
ada video pendek atau tidak Pak Ber? Dia itu sekitarannya mungkin 4 menit. Hanya tadi Pak Guru saya percepat. Nah, maksudnya ada video atau tidak diperpendeknya lagu? Saya tertarik ya kalau memang video yang sudah lagu dibuat dalam video itu sangat tertarik. Tapi kalau seperti tadi itu anak-anak belum Pak Ber tadi tidak mengarahkan bahwa lagu ini dengan irama apa gitu. Oh iya Bu. Ya, jadi kan anak-anak masih bingung tadi untuk menyanyikan lagu itu. Tidak harus memberikan irama apa sehingga mereka bisa mengerti, oh ya, saya harus bernyanyi seperti ini. Itu motivasi awal kepada peserta didik sehingga mereka sangat semangat ya untuk berlagu. Lagu tadi cukup luar biasa tuh Pak Bert. Ya, kata-kata dengan baik. Mungkin itu ada selain dari saya Pak Akmal, ada lagi? Jelas Bapak Ibu, luar biasa. Tampilan Pak Berti dan suaranya, kemudian penampilannya, ya, suara atau bahasanya baik sekali. Ya, mungkin itu saja Pak Berti ya. Ada Ya, Bu. pendapat dari Pak dosen atau masukan terkait dengan hasil kerja Pak Berti. Pak dosen, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Waktu Pak Berti tadi digunakan itu 18 menit. Iya Pak. 18 menit. Tadi kalau masih panjang sudah pasti Ibu Guru kamu ingatkan, tapi 18 menit. Apa yang disajikan sudah cukup. Nanti ditingkatkan lagi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di tujuan pembelajaran itu ketika Pak Berti sampaikan bacakan satu, jangan tiba-tiba lanjut, bilang aja ada beberapa tujuan pembelajaran. Satu ini ada terusnya lewat. Kemudian yang berikut rangkuman di bagian akhir juga perhatikan, dan nanti diharapkan dalam implementasi benar siswa lebih aktif, artinya bahwa guru hanya sebagai fasilitator di dalam model pembelajaran. Nanti kalau di dalam implementasi ya implementasi. Coba Pak Ber tampilkan video iklan. Saya mau lihat. Video iklan apa yang Pak Ber? Nanti semua peserta harus bisa mengetes videonya, jangan sampai macet atau tidak muncul. Makanya saya ingin lihat, coba saya lihat video iklannya Pak Berti. Suaranya. Tidak kelihatan. Bapak Ibu kelihatan? Iya Pak, tadi disarankan. Tidak kedengaran. Ini harus, kalau memang masih masalah, ini yang harus dipelajari oleh semua peserta. Teknisnya seperti apa? Ada linknya, langsung ketika klik linknya, dia muncul di slide semua. Itu pelajari. Bukan slide, lalu diputar begini, lalu kelihatan. Coba klik di situ Pak. Coba klik di videonya. Klik di video sementara jalan. Nah, itu, kalau ini kan tidak memberikan makna kepada kita semua yang melihatnya. Muncul kecil saja, kita tidak tahu itu apa. Yang menilai punya Pak Berti kan itu nanti instruktur. Dia tidak bisa lihat apa-apa di situ. Nah, itu coba. Bisa diperbesar, tampilan kecil saja. Maksud saya itu, kalau tampil langsung diperbesar supaya tampilan full screen bisa, itu Pak. video. Bisa. Ya Pak. Lalu ingat, kecil saja Pak. klik mangkoknya di bawah. Kalau presentasi itu harus klik mangkok.
Slide-slide kita itu rahasia, menarik, kreatif. Ketika kita klik baru muncul, bukan slide-nya di sini lalu item-item slide-nya ada di sebelah kiri. Coba klik mangkok. Mangkok di bagian kanan bawah. Full screen Pak Saya tidak full screen tadi, Pak. Iya, itu yang tidak Dapat menarik. tidak ya. Atau di biasa di F5 ya. Klik mangkok yang ada di bawah. Mangkok, gambar mangkok di bagian bawah, coba. di samping. Sudah, Pak, sudah. Mirip gambar gelas di bawah. Iya, itu Gelas ya, itu. gelas. sudah, Pak, sudah besar, Pak. Bukan, Sudah full. tapi kok yang Jaringan, item di jaringan. sebelah kiri slide itu masih tampak. Kalau kita klik mangkok itu tidak terlalu ini lagi. Suaranya bisa Pak Berti coba suara video. Bisa besar, Pak. Iya, diperbesar kita dengar. Nah, cukup Pak Berti. Ini untuk semua peserta. Sudah pakai video, sudah bagus, belajar bagaimana cara menampilnya. Kalau kita tidak tahu, tanya ke orang yang lebih paham. Minta tolong, bagaimana saya memutarkan video agar suaranya kedengaran. Yang kita butuhkan ada suaranya kedengaran. Di dalam video ini ada iklan ya Pak Berti? Iya, Pak. Ini iklan, Pak. Nah itu. Video di atas. Ya. Iya, jadi jangan sampai slide yang muncul besar, videonya kecil saja. Itu tidak. Itu yang harus diperhatikan. Satu full layar kita itu video. Jadi siswa menonton video. Ini kan video pembelajaran yang dibuat nanti yang nonton kan semua orang. Semua orang. Apalagi nanti diupload videonya yang mana yang nonton. Waktu Pak Berti ujian mana videonya? Padahal videonya ada. Nah, ini nanti untuk semua peserta belajar. Bagaimana tampilkan video secara full, bagaimana powerful suaranya, nah itu. Supaya kelihatan hidup. Nah, seperti itu. Bisa ya Pak Berti apa yang saya maksudkan? Iya, Pak, saya ngerti, Pak. Terus lagunya sama, ada video. Ada, Pak. Breaking tadi yang lagu, Pak. Oh. Ya sudah, di stop share dulu, di stop share. Makasih, Pak. Nah, jadi begini, Bapak Ibu peserta semua sudah pakai video bagus. Hidupnya pembelajaran kita itu ada di situ. Ya. Tinggal Bapak Ibu pelajari bagaimana menampilkan video saat saya presentasi, bagaimana suaranya bersih saat saya presentasi. Nanti Bapak Ibu kalau tidak tahu, tanya ke orang yang siapa yang paham, tolong ajarin saya. Bagaimana saya mau tampilkan di slide. Nah, seperti itu. Sehingga saat pembelajaran, Bapak Ibu bisa lakukan dengan baik. Jadi bagus, itu linknya sudah langsung taruh di slide. Tinggal bagaimana Pak Berti dan teman-teman semua itu belajar. Nah, jadi kita tampilkan video hanya bukan sekedar tunjukkan ke diri kita sendiri, atau kita tunjukkan ke siswa kita yang lihat di situ. Tapi ini kan orang menonton video kita. Dia tidak melihat apa-apa. Padahal sebenarnya atau sesungguhnya menarik. Dari situ baru Pak Berti tampilkan iklan-iklan tadi. Nah kan, iklan-iklan tadi. Dari hasil mereka menonton. Sehingga ada korelasi yang menarik. Tiba-tiba iklan muncul, padahal videonya ada, tetapi tidak dioptimalkan. Bisa paham Pak Berti? Iya, Dan Pak, ini ya. untuk sebuah peserta. Belajar, tanyakan ke orang yang ahli bagaimana cara kita menampilkan. Baca di Google cara menampilkan video di slide. 10 menit jadi. Hanya karena Pak Akmal, Pak Berti mungkin belum mencoba bagaimana caranya. Nah, bisa tadi putar, tapi itu kan kecil sekali di slide-nya, kecil. Padahal itu tidak bisa diperbesar. Lalu yang penting adalah suara. Orang lihat video itu suaranya itu yang membuat hidup itu kelas. Kenapa saya anjurkan video-video itu menghidupkan kelas? Mereka paham. Nah, itu adalah hal-hal teknis yang perlu diperbaiki oleh Pak Berti dan juga teman-teman. Begitu juga dengan Pak Akmal, tidak latihan bagaimana video muncul atau tidak. Itu kan persoalan.
saya berharap peserta berikut bisa nanti memunculkan video yang menarik. Kalau mengajar seperti begini semua ya saya pikir sudah biasa seperti itu. Tapi kita tunjukkan hal-hal yang kreatif. Padahal sebenarnya Pak Berti, Pak Akmal kreatif, tapi tekniknya ini yang belum maksimal. Nah, kemudian yang berikut nanti sintaks modelnya juga sudah kelihatan. Nanti kalau implementasi di kelas betul-betul itu jalankan sintaks model. Tadi sudah nampak seperti itu. Kemudian dari style gaya mengajar ya sudah bisa seperti itu. Kemudian nanti Pak Berti bisa ada satu yang bandingkan iklan HP, gambar saja itu kan Pak Berti tulis CV apa ada 2 itu kan. Iklan di koran Pak yang saya ambil. Nah, itu iklan di koran. Nanti itu terlalu kecil itu, mungkin diperbesar sedikit, lalu kemudian nanti yang saya lihat tadi ada banyak yang iklan itu keunggulannya, itu dikasih gambar di dalam kotak saja, dikasih gambar di slide-nya, lalu keterangannya di samping. Jadi jangan langsung keterangan panjang-panjang seperti itu. Jadi lebih pada penggunaan media-media menarik. Sebenarnya sudah menarik, hanya mengemasnya ini yang perlu ditingkatkan. Ya Pak. Begitu juga dengan Pak Akmal nanti. Jadi saya berharap, buat apa kita capek-capek masukkan di dalam pembelajaran video kita kalau dalam implementasinya dia tidak maksimal. Justru ketidakmaksimalan itu yang membuat pembelajaran kita tidak begitu menarik. Saya pikir cukup. Terima kasih. Nanti peserta berikut diharapkan lebih bisa menampilkan video-video yang ya videonya mungkin setelah putar sedikit ya sudah 2 menit atau 1 menit diputar ya selesai. Yang penting kita lihat bahwa ada itu video. Iya Pak, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Baik, Terima kasih, Bu. terima kasih Pak dosen yang sudah memberikan cukup banyak arahan, kemudian masukan terkait dengan hasil kerja yang ditampilkan oleh Pak Berti di hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan diperbaiki untuk dalam persiapan pembuatan video yang lebih baik.